Assalamualaikum Habib, gimana tanggapan Habib ketika Tuhan kita dihina? Apakah kita wajib membela dan apakah kita wajib bersabar? Sedangkan kalau menukil dari perkataan Gus, Tuhan itu tidak perlu dibela. In tansurullaha yansurukumullah. Kalau sampean menolong Allah, memang Allah tidak perlu dibela. Tapi kalau kita pengen dibela oleh Allah, ya bela saja Allah gitu. Ini nalar kalau dibaca secara zahir tidak bisa. Tidak bisa. Karena kadang, mohon maaf, perkataannya Gus tidak bisa dinalar oleh orang awam. Taman thalib ilim harus bisa memilah dan memilih kata, harus bisa mencerna sebuah perkataan. Allah tidak butuh dibela ini dalam hal apa gitu, dalam hal apa? Karena dalam Al-Quran kalau sampean menolong agama Allah, Allah akan menolong sampean. Kalau sampean diam terhadap agama Allah, Allah gak bakal ngapa-ngapain kepada sampean. Coba kita pikir secara logika. Ini main analogi ini ya, main logika, menganalogikan bahwasanya perkataan Gus tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibela, tapi wajib kita untuk membela. Kalau memang Tuhan tidak perlu dibela, kok sampai terjadi peperangan zaman Rasulullah? Kok sampai terjadi pertumpahan darah di zaman Rasulullah? Kok sampai banyak syuhada di zaman Rasulullah? Mereka apa yang mereka bela? Bukan hanya Allah, bukan sampai ke Allahnya, hanya agama Allah yang mereka bela. Yang Rasulullah perjuangkan hanya agama. Lalu bagaimana dengan Allahnya? Gitu. Paham? Ini mun beda zaman Sayyidina Khalid bin Walid lober. Lober seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau dirinya dihina, tidak pernah Rasulullah marah. Tapi kalau sudah agama Allah, kalau sudah Al-Quran, kalau sudah Allah yang dinistakan, lam yagum ahadun ala ghadabih, tidak ada satupun yang mampu meredam marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau agamanya dihina, kalau Allah dihina, kalau Al-Quran dinistakan. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Kita di Indonesia ini bukan orang yang hidup berasaskan rukun atau syariat-syariat Islam. Rukun di dalam undang-undang Indonesia itu bukan berasaskan dari syariat Islam, tapi berasaskan Pancasila yang masih mengutamakan kebudayaan, yang masih merangkul umat antar agama, ya kan? Jadi ketika ada orang-orang munafik yang menistakan Al-Quran, yang menistakan agama, yang mencaci Allah, yang mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi kita wajib marah. Wajib marah. Cuman di sini juga ada batasannya. Ya pas kikir kepi yantem diki. Jangan. Sabda Nabi, man ra'a minkumul munkara, ini sebuah kemungkaran. Penistaan-penistaan terhadap agama ini sebuah kemungkaran. Man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang-orang yang mampu merubah dengan tangannya? Para penguasa. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT. Mereka adalah orang-orang yang punya kewenangan untuk mengambil sikap, mengambil kebijakan dengan tangannya, dengan kekuasaannya maknanya. Merubah dengan tangan yaitu dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Siapa yang bisa merubah dengan lisan? Mereka para ulama, para orang-orang alim, merubah ucapan-ucapan kebencian yang dilontarkan oleh orang lain agar menjadi sebuah pertobatan, diberikan pelajaran dengan ucapannya. Yaitu yang mampu merubah dengan lisan adalah lisannya para ulama.
fa illam yastati' fa biqalbi fa huwa adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan hati, yaitu adalah orang yang memiliki iman yang paling lemah. Selemah-lemahnya iman, orang yang melihat kemungkaran merubah dengan hatinya. Wa minal ajab, dan yang mengherankan, katanya Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jika ada satu orang yang dirinya dicaci, jika ada satu orang yang hartanya dicuri, dia akan berani menghadapinya, dia akan melawan dengan sekuat tenaganya. Tapi yang sangat mengherankan, ketika Allah dihina, agamanya dinistakan, Al-Quran dinistakan, Nabi Muhammad dihina, di sini hanya hati orang-orang yang munafik yang diam terhadap perbuatan keji tersebut. Kayaknya hati-hati, setidaknya sampean kalau tidak bisa merubah, setidaknya hati sampean ingkar terhadap perbuatan orang tersebut, jangan justru dibela. Anehnya orang-orang Islam sekarang malah banyak yang membela. Makanya kalau urusan marah karena diri sampean, sampean tidak boleh, haram hukumnya, wajib bagi diri sampean untuk menahan kalau diri sampean yang dicaci. Adapun jika amarah tersebut disebabkan hak-hak Allah yang dinistakan, wa bihaqqi Rasulillah, dan juga wa fi haqqi Rasulillah, dan juga hak-hak Rasulullah yang dinistakan, wajib kita untuk marah. Dalam artian marah itu bukan harus menghunuskan pedang, ada syaratnya di babul jihad. Tak romoro abak mukularaki pedang perang. Marah pakai sekira tak kar sangar gelu kana. Jadi tidak tiba-tiba kita langsung menghunuskan pedang. Tidak, ada tahapan-tahapannya. Ada aturan-aturan juga. Islam ini punya aturan, jangan pakai aturan sendiri. Paham ya? Atau yang dihinakan, yang dinistakan haknya agama. Oh, Islam itu agama apa? Wajib sampean marah. Sampean tidak mampu untuk merubah, setidaknya paling lemahnya diri kita ini ingkar terhadap perbuatan orang tersebut. Paham ya? Setidaknya kita jangan menyetujui penista-penista tersebut. Setidaknya kita ingkar. Kalau mampu, kita lakukan apa yang kita mampu untuk merubahnya. Atau fi haqqil ulama ar-rasikhin, atau kalau ada ulama yang dinistakan, atau ada ulama yang dihinakan, ya, yang mana ulama tadi laisa indahu khatiyah, dalam artian ulama tersebut tidak salah, cuman dinistakan. Ulama tersebut tidak salah, cuman didolimi. Ulama tersebut tidak salah, cuman diintimidasi. Nah, di sini kita boleh marah, karena yang membuat kita sekarang ini terpecah belah satu sama lain karena sebab satu, kefanatikan yang buta sehingga membodohkan otak dan pikiran kita. Fanatik sampean boleh, tapi jangan urusan ulama sampean jangan pilih-pilih. Selama dia berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, selama dia berasaskan ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah, maturidiyah, dia bermadhabkan Imam Syafi'i, ataupun dia mengambil dari kalam-kalam madhab yang empat, tidak nyeleweng daripada imam-imam madhab, tidak keluar dengan ajaran-ajaran yang nyeleneh pada akhir zaman ini, ya sampean tidak boleh ta'assub. Oh, benitang guru ya, loh jangan. Karena urusan masalah terhadap ulama-ulama ini, ya, ini saya sedikit bahas yang keluar dari bab ini, sebenarnya cuman hal ini sangat penting. Makanya kalau selama itu ada seorang guru yang asas akidahnya tidak menyimpang daripada ajaran leluhur kita ahlus sunnah wal jamaah, jangan sampai punya ghil di dalam hatinya, ya, sampean punya rasa di dalam hati sampean, oh benitang guru ya, hati-hati. Itu sampean sudah meletakkan suudzon kepada guru, sampai kepada ulama, dan itu menyebabkan celaka untuk diri kita.